Pemirsa, acara pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Maula Akbar dengan Putri Karlina yang juga wakil Bupati Garut yang digelar pada Jumat 18 Juli lalu menjadi sorotan publik setelah menelan korban jiwa. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Sebelum kita membahasnya, kami akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Yang pertama, peristiwa ini terjadi pada Jumat siang usai dilaksanakannya sholat Jumat di mana warga sudah berkumpul di depan pendopo Garut. Menurut warga yang berada di lokasi menyebut bahwa warga berburu makanan gratis. Namun jumlahnya terus membludak. Kondisi ini menyebabkan warga saling berdesakan di depan pagar. Dan tidak sedikit warga yang akhirnya terinjak-injak hingga pingsan saat akan memasuki area pendopo. Ini gambarnya seperti ini pada saat berdesak-desakan dan ada 30 orang pemirsa yang menjadi korban. Sebagian besar terluka dan ada 3 di antaranya yang meninggal dunia. Yang pertama bernama Fania Aprilia, ini berumur 8 tahun. Kemudian yang kedua bernama Dewi Jubaidah, ini berusia 61 tahun. Dan yang terakhir Bribka Cacep Saipul Bahri yang berusia 39 tahun yang pada saat itu usai mengamankan kerumunan warga yang berdatangan dan membludak ke pesta rakyat ini. Rata-rata korban ini pingsan setelah mereka berdesak-desakan, seperti ini kondisinya. Selain puluhan dirawat, 3 orang diantaranya meninggal dunia tadi. Dan kemudian masing-masing terutama saat itu Bribka Cacep sedang bertugas mengamankan lokasi dengan gambaran yang seperti ini. Nah, kemudian sejumlah pengamat menilai polisi harus meminta keterangan dan juga memeriksa sejumlah pihak dan bisa menerapkan pasal 359 KUHP dalam tragedi ini. Nah, pasal 359 KUHP ini berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu bunyi dari pasal 359 KUHP yang dinilai bisa menjerat hukum pelaku yang dianggap lalai dalam insiden ini. Sementara itu Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan ini menyatakan pihaknya masih menyelidiki insiden tewasnya 3 orang dalam acara pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat yang diselenggarakan di Pendopo Garut. Dinyatakan bahwa polisi akan melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian atau tidak dan siapa yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dan mereka juga sudah melakukan olah TKP. Dalam ini polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah ada unsur kelalaian atau tidak dan siapa tentunya yang akhirnya terbukti paling bertanggung jawab dalam insiden ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut terutama terkait dengan pertanyaan apakah kejadian ini sudah memenuhi unsur kelalaian dalam tragedi di acara pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi ini, kita langsung membahasnya bersama pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Semoga selalu sehat, Prof. Hipnu. Dari pasal 359 KUHP, Prof, dalam konteks pernikahan yang melibatkan publik figur seperti ini siapa yang bertanggung jawab, Prof? Ya, gini Mas Iqbal, memahami pasal 359 itu adalah karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Konsep kealpaan itu ada 2 dimensi, yaitu tindakan kurang penghati-hatian, untuk melakukan tindakan yang kurang hati-hati. Jadi dalam alam pikir seseorang itu harus berpikir hati-hati. Dan itu berhati-hati. Apakah dengan undangan sekian, apakah dengan tempat sekian, itu mampu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. 1. Kedua, tindakan menduga-duga. Kalau menduga-duga itu dalam alam suatu tindakan real. Dengan demikian, seandainya kita mengundang 100, apakah 100 ini tidak berhimpit-himpitan? Apakah 100 ini bisa tertib? Kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat pasal 359 yang terminologinya itu ada 2 unsur adalah kurang penduga-duga, kurang penghati-hati, itulah yang masuk kualifikasi kelalaian. Dengan demikian kalau memang itu terjadi, berarti yang paling bertanggung jawab adalah panitia. Panitia yang merumuskan tidak bisa menduga, mengantisipasi berapa undangannya, berapa kapasitasnya, berapa yang hadir. Ini suatu keteledoran yang luar biasa. Karena dalam konsep 359 itu diartinya ceroboh. Tidak menduga-duga. Oleh karena itu, dengan melihat suatu tindakan yang seperti ini, yang tadi kita lihat live-nya juga tanpa batas, sebanyak-banyaknya, potensi ini saya kira Polda Jawa Barat bisa menetapkan sebagai bentuk 359. Sudah akan kelihatan sekali sampai 3 korban meninggal dunia, itu suatu yang betul-betul kita sedih ya. Sedih sekali, inginnya makan, inginnya senang, tapi meninggal dunia.
karena kurang antisipasinya panitia untuk melihat dari aspek menduga-duga dan aspek menghati-hati sehingga tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan bersama. Oke, nah kemudian ada Itu Mas Iqbal. argumen yang diberikan, alasan yang diberikan ya bahwa sebenarnya kalau siang itu tidak ada acara, tidak ada jadwal kegiatan, acaranya harusnya pada malam hari. Itulah yang sudah disiapkan. Begitu pula yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi di channel YouTube itu ya, bahwa acaranya itu malam hari. Jadi siang itu tidak ada acara, tapi pihak keluarga menyediakan makanan jika memang ada warga yang berdatangan. Nah, kalau dalam konteks waktu itu bagaimana hubungannya, Prof? Apakah bisa masuk dalam unsur yang nanti akan diselidiki selanjutnya? Ya, memanggil, kemudian mengelompokkan, mengundang, itu sebagai suatu batasan. Oleh karena itu, kalau sebagai bentuk kelalaian, ini kuncinya kelalaian, itu adalah sebagai bentuk apabila ada kebenaran, tidak ada kesalahan oleh pelaku pun, tidak menghapuskan kesalahan seseorang. Yang kalau seandainya nanti terbukti apakah itu EO-nya ataukah ketua panitia, siapa kita tidak tahu. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, hal yang memperingankan pun sebagai alasan, kalau toh sampai suatu seseorang ada 3 korban, itu tidak menghapuskan, tidak mengeringankan, tapi ada suatu dalam arti ada kesalahan yang menjadikan bahwa ada suatu korban. Inilah yang kita sebut kurang tindakan menduga-duga dan menghati-hati untuk pengumpulan orang, kerumunan orang dan sebagainya. Sehingga alasan-alasan yang terjadi itu saya kira tidak relevan, apalagi waktunya. Karena demikian ini memang pembelajaran bagi semua orang dalam hal pengumpulan orang itu harus antisipasi waktunya, tempatnya, yang diundang, kemudian momen dan sebagainya, sehingga sampai keselamatan orang hadir itu tidak menjadikan suatu tindak pidana. Itulah esensi yang kita lihat dalam pasal 359 tadi, Mas Iqbal. Oke, Prof, ini kan sebenarnya bukan sekali 2 kali terjadi ya. Jika menurut data kami biasanya pada saat ada hari-hari besar, kalau dalam hal ini kan pesta pernikahan, kemudian misalnya berbagi makanan untuk warga. Tapi ada juga pada saat di hari-hari besar membagikan misalnya sedekah seperti itu, juga ada kerumunan, berdesak-desakan, akhirnya ada korban. Artinya bukan sekali 2 kali terjadi dan seharusnya sudah bisa menggunakan unsur kehati-hatian seperti tadi. Nah, untuk pengusutan tersebut dengan menggunakan dasar hukum yang digunakan tadi, apakah ini harus dengan laporan pihak keluarga korban atau sebenarnya pihak yang berwajib ini dapat mengusut tanpa adanya laporan, Prof? Ya, Mas Iqbal, ini adalah delik umum. Delik umum, jadi bukan delik aduan. Korban meninggal lagi. Oleh karena itu tanpa aduan, ketika ada suatu korban meninggal, dan apalagi disiarkan oleh semua media, saya kira polisi nggak usah menunggu. Ini suatu tindakan polisi, Polda Jawa Barat, kecepatan untuk mengantisipasi, untuk menindak sebagai pelaku adanya suatu kelalaian yang bersangkutan. Jadi ini semua orang bisa melaporkan. Tanpa laporan pun, apalagi anak buahnya seorang polisi meninggal dunia kok menunggu delik aduan, itu nggak relevan sama sekali. Itu nggak relevan. Oleh karena itu dalam seperti ini, kecepatan Polda sebagai melakukan tindakan bagus. Transparansinya harus kita tunggu. Kemudian apabila sudah ada meninggal, berarti siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita melihat adalah random sebagai bentuk panitia. Siapa yang bertanggung jawab? EO yang bersangkutan. Apakah EO-nya itu juga dikonsultasikan pada si Pak Deddy ataukah kehendak sendiri? Itu saya kira menjadikan suatu bentuk pertanggungjawaban nanti di dalam suatu pemeriksaan. Sehingga kalau sampai EO itu punya inisiatif sendiri, berarti ya EO. Tapi kalau itu bagian rangkaian suatu besar atas suatu perintah dan sebagainya, itu polisi harus objektif. Sebetulnya ide dasar untuk mengumpulkan, untuk mengundang yang tanpa batas, itu siapa? Antisipasinya bagaimana? Begitu, Mas. Oke, Prof Ibnu, kemudian jadi apa pentingnya dilaksanakannya jika memang terbukti ada yang lalai, ada yang alpa? Apa pentingnya pidana ini dijatuhkan untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan, Prof? Ya, karena ini sebagai suatu timbul korban, inilah yang kita tadi, Mas Iqbal, bahwa ketika melakukan suatu kerumunan, misalkan dangdut di lapangan, itu juga harus antisipasi. Makanya kalau kita lihat orang punya hajatan, ini yang harus dilihat, Mas Iqbal. Orang punya hajatan itu adalah izin kepada aparat setempat. Apa kegiatannya? Berapa yang diundang? Bagaimana mekanisme? Itu saya kira harus dijelaskan. Artinya kalau sampai dalam kegiatan ini tidak melakukan suatu pemberitahuan oleh aparat yang bersangkutan, Polsek atau Polres yang di Garut,
itu suatu tindakan yang saya kira sempurna sekali atas suatu kelalaian yang bersangkutan. Karena kalau kita lihat punya hajatan itu coba lihat kan izin jam berapa, siapa yang diundang, acaranya bagaimana, siapa acara yang hadir dan sebagainya. Itu antisipasi, artinya penegak hukum setempat itu mempunyai antisipasi. Oh, di sana ada hajatan sehingga Polda setempat melakukan suatu pengamanan. Oh, di sana ada suatu keramaian, Polda setempat. Inilah sebagai bentuk informasi ketika kita menyampaikan informasi. Uji atau pemberitahuan itu adalah sebagai penegak hukum untuk melihat suatu tindakan antisipasi sehingga jangan sampai ada suatu tindakan. Ini ada tidak? Kalau ini tidak sempurna itu kelalaian kurang hati-hatinya itu. Tapi kalau iya, tapi juga tetap tidak menghapuskan sifat kelalaian dari pelaku yang bersangkutan ini. Sehingga ini harus tuntas, ini harus pembelajaran dalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan di kemudian hari. Oke, Prof. Hipnu, kemudian apakah ada perbedaan? Maksudnya ini kan kalau misalnya mengadakan event seperti ini, acara seperti ini, pasti kan ada izin yang dikeluarkan, yang dibuat untuk disampaikan kepada pihak, misalnya kepolisian yang nanti diharapkan akan mengamankan, nanti akan disesuaikan dari jumlah kerumunan dengan jumlah personil yang diterjunkan untuk mengamankan. Tapi apakah ada perbedaan, Prof, antara jika yang mengadakan hajatan itu bukan public figure dan dengan yang public figure? Ya, saya kira sama, Mas, sebagai bentuk equal. Karena mengundang massa, jangankan hajatan, mau demo mahasiswa aja pemberitahuan kok. Ini kan harusnya seperti itu. Oleh karena itu, walau toh pun sebagai pejabat negara ini, izin atau tidak kan gitu, pemberitahuan atau tidak. Itu yang kecil-kecil itu, mahasiswa itu pemberitahuan, apalagi ini suatu hajat besar. Nah, oleh karena itu, inilah sebagai parameter, apakah ini dilakukan atau tidak. Kalau itu tidak luka juga tidak menghapuskan sifat kelalaian, tetap ada suatu kelalaian karena antisipasi yang dilakukan tidak dilakukan. Teknik tindakan menduga-duga, menghati-hati tidak dilakukan sama sekali. Terlihat sampai korban meninggal, ada aparat penegak hukum lagi. Ini kan suatu yang kita sesalkan. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Kita harapkan ini menjadi yang terakhir dan tidak lagi jatuh korban. Terima kasih, Prof. Hipnu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.